Al-khamisatu, yang kelima, yang kita beri sedekah itu ayyakuna mu'ila, bahwa dia itu orang yang mempunyai tanggungan. Tanggungan. Kita bersedekah kepada orang miskin yang banyak punya tanggungan, lebih besar pahalanya daripada kita memberikan sedekah kepada orang miskin tapi tidak ada tanggungannya. Nah, jadi orang miskin yang kita beri sedekah itu adalah orang yang mu'ila, yang mempunyai tanggungan. Anaknya banyak, yang diungkusinya banyak. Nah, itu lebih perlu dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Ar-rabi'atu ayyakuna mukhfiyan hajatahu la yukthirul batha wasyakwa. Yang keempat dari 6 sifat yang ada pada diri orang yang diberi sedekah, agar sedekah itu menjadi berkembang, menjadi berlipat ganda, sebagaimana yang diterangkan pada minggu yang lalu, bahwa orang yang menerima sedekah kita itu pertama adalah orangnya takwa kepada Allah. Berikanlah sedekah kita kepada orang yang takwa kepada Allah, karena apabila kita berikan sedekah kepada orang takwa, dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, sehingga kita yang memberi pun dapat bagian dari ibadah yang dilakukan oleh orang yang takwa itu. Nah, yang kedua disebutkan bahwa orang yang bertugas di bidang ilmu, baik dia menuntut ilmu agama atau dia mengajarkan ilmu agama, nah berikanlah sedekah kepada mereka supaya mereka lapang, supaya mereka fokus untuk ilmu. Yang ketiga, orang yang diberikan sedekah itu orangnya orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu artinya orang yang menganggap bahwa kita yang memberi itu hanya perantara, yang memberi itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 macam sudah diterangkan pada minggu yang lewat. Yang keempat, orang yang menerima sedekah itu hendaknya adalah orang yang menyembunyikan hajatnya, tidak memperbanyak akan keluh kasahnya. Jadi orang yang kita beri ini sebenarnya orang yang sangat memerlukan, tapi inya diam. Nah, kadang mengeluh kasah ke situ kemari. Itu yang perlu dibantu. Itu yang perlu kita beri sedekah.
Orangnya ini orang yang fakir sebenarnya, tapi nya kada pernah mengeluh dengan kefakirannya. Nah itu yang mesti menerima sedekah kita itu. Au yakuna min ahlil muru'ah mimman zahabat ni'matuhu wa baqiyat 'adatuhu fa huwa yata'ayyashu bi jilbabit tajammul. Atau dia itu termasuk orang yang mempunyai muru'ah, daripada orang yang sudah hilang nikmatnya dan tetap kebiasaannya dia hidup pada jilbab keelokan. Ini orang ini dulunya orang yang berada. Nah, oleh karena itu orang berada, lalu pakaiannya bagus waktu dahulu, pakaiannya bagus, makannya bagus. Nah sekarang ini sudah menjadi orang yang tidak berada lagi, ini menjadi orang yang miskin, dan ini tetap menyembunyikan kemiskinannya itu, tetap menyembunyikan kemiskinannya itu dengan menampakkan keelokan kepada orang. Dulunya inya rapi, waktu inya kaya, sekarang miskin tetap inya rapi, kada usang. Waktu inya kaya, orang itu pakaiannya bagus, sekarang yang sudah miskin tetap pakaiannya bagus, karena dia menjaga agar orang tidak mengetahui kemiskinannya itu. Nah ini orang yang perlu dibantu. Nah ini orang yang perlu diberikan sedekah. Qala Allah Ta'ala yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang-orang jahil menyangka mereka itu kaya, menyangka kaya karena penampilannya bersih, penampilannya rapi, padahal kantung karing itu penampilan wah mantap. Nah, orang-orang jahil mengira itu orang kaya, padahal karena mereka punya sifat ta'affuf, punya sifat iffah, menjaga diri dari minta-minta, dari mengemis, dari ketahuan kepakirannya, kemiskinannya. Dia jaga diri jangan sampai orang mengetahui bahwa dia miskin. Engkau mengenal mereka itu dengan tanda-tanda mereka tidak minta akan manusia. Mereka ada minta-minta. Ayla yulihuna bisual, mereka tidak memaksa dalam meminta itu. Li'annahum agniya biyakinihim, karena mereka itu kaya dengan keyakinan mereka. A'izzatun bisabrihim, mereka itu mulia dengan kesabaran mereka. Jadi misalnya ada dua orang miskin, yang satunya orang miskin yang diam, yang kada pernah mengeluh, yang satunya ada orang miskin yang suka mengeluh. Nah, yang perlu kita beri itu yang diam itu. Nah, pahalanya lebih besar memberi yang diam, yang tenang, padahal dia miskin, daripada kita memberi yang berkeluh kesah dengan kemiskinannya itu. Wa hadza yanbaghi an yutlaba bil bahsi an ahli din fi kulli mahallah wa yustakshafa an bawatini ahwali ahli khair wa tajammul. Dan ini semestinya bahwa dituntut, dicari dengan diperiksa dari orang-orang ahli agama pada tiap-tiap tempat, tiap-tiap kampung, dan dicari tahu tentang batin keadaan-keadaan orang yang baik dan orang-orang yang kelihatannya elok itu. Ada orang tuh kelihatannya elok, kelihatannya bagus, inya orang baik. Nah kita cari, kita hendak tahu kayak apa sebenarnya kehidupan orang itu. Nah dicari. Pasawabu sarfil ma'ruf ilaihim ad'afu ma yusrafu ilal mujahidina bisu'al
pahala memberikan kebaikan sosial kepada mereka itu berlipat ganda dibanding dengan diberikannya kepada orang-orang yang minta-minta itu. Lebih besar pahalanya kita memberi orang yang seperti tadi. Nah, itu yang keempat. Jadi yang keempat, orang yang kita sedekahi ini adalah orang yang kada bisa mengeluh kasah, orang yang disiplin, orang yang menyembunyikan hidupnya, kemiskinannya. Al-khamisatu, yang kelima, yang kita beri sedekah itu ayyakuna mu'ila, bahwa dia itu orang yang mempunyai tanggungan. Tanggungan. Kita bersedekah kepada orang miskin yang banyak punya tanggungan, lebih besar pahalanya daripada kita memberikan sedekah kepada orang miskin tapi tidak ada tanggungannya. Nah, jadi orang miskin yang kita beri sedekah itu adalah orang yang mu'ila, yang mempunyai tanggungan, anaknya banyak, yang diungkusinya banyak. Nah, itu lebih perlu dibantu. Au mahbusan bimaradin, atau orang itu tertahan dengan sebab sakit. Nah, ini orang miskin ini sedang sakit sehingga dia tertahan dari pekerjaan-pekerjaannya. Nah, ini lebih utama dibantu dari orang miskin yang sihat walafiat. Au bisababin minal asbab, atau dia tertahan dengan sebab dari macam-macam sebabnya. Fayujadu fihi ma'na qawlihi azza wa jal, maka didapatlah padanya firman Allah azza wa jal, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah ay hubisu fi tariqil akhirah bi'ailatin aw diki ma'ishatin aw islahi qalbin la yastati'una darban fil ard li'annahum maqsusul janah muqayyadul atrab. Allah berfirman, bagi orang-orang fakir yang ditahan mereka itu di jalan Allah, hubisu fi tariqil akhirah, mereka itu ditahan, kadang-kala bekerja tapi di jalan akhirat. Misalnya orang ini orang yang sedang dalam tahap memperbaiki dirinya, orang yang sedang dalam tahap tobat kepada Allah, sehingga dia banyak mengerjakan, membiriskan hutang-hutang yang dilakukan di masa lalu, baik hutang kepada Allah atau hutang dengan manusia. Nah, ini orang yang tertahan di jalan Allah maksudnya. Ini orang tobat kepada Allah. Sedangkan waktu dahulu banyak mengzalim orang, banyak meninggalkan sembahyang, banyak segala macam. Nah, sesudah tobat ininya kadang-kala lagi bekerja karena sibuk mengqadai sembahyangnya, dia sibuk mencari orang-orang yang pernah dizalimnya. Nah, lalunya miskin karena kadang-kala lagi bekerja, sibuk untuk memperbaiki dirinya. Nah, ini orang perlu juga disedekahi, perlu dibantu orang seperti ini. Nah, mereka itu tidak bisa bekerja di muka bumi karena mereka itu terputung sayapnya, diikat anggota-anggotanya. Nah, fabihadhil asbab, dengan ini sebab-sebab tersebut, kana Umar radhiyallahu anhu yu'ti ahlal bait al-qati'a minal ghanamil asyarah fama fawqaha. Dengan ini sebab adalah Sayyidina Umar memberikan kepada satu keluarga akan sekelompok daripada kambing sebanyak 10 ekor kambing selebihnya. Nah, ini ada orang miskin yang diberi Umar sedikit, ada orang miskin yang diberi Umar banyak. Nah, pertimbangannya yaitu ini diberi sedikit karena ini kada ada juga yang diungkusi, ini perlu diberi banyak, banyak yang diungkusinya, yang dibiayainya. Nah, ini diberi sedikit karena orang ini kada ada juga kesibukannya, sedangkan ini perlu diberi banyak karena ini sibuk untuk memperbaiki dirinya, untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'til ata ala miqdaril ailah
Rasulullah SAW itu beliau memberi satu pemberian atas kadar tanggungan orang itu. Tanggungan orang itu. Wasu'ila Umar radhiyallahu anhu an jahdil bala. Sayyidina Umar ditanya tentang pengertian bala yang susah, bala yang bersangatan bala. Faqala Sayyidina Umar menjawab, kasratul ayal wa qillatul mal. Sayyidina Umar nang sebujur-bujur bala itu adalah tanggungan banyak, harta kadada. Nang diungkusi banyak, duit sedikit. Nah itu yang sebenar-benar bala. Nah orang seperti ini yang patut disedekahi dan lebih besar pahalanya. Tapi ini masih dalam lingkup takwa kepada Allah tadi. Itu utama dulu. Utama kita cari yang takwa. Yang takwa ini banyak. Di kampung itu misalnya rata orang takwa. Nah cari orang takwa yang penuntut ilmu. Penuntut ilmu cari. Banyak yang menuntut ilmu, cari yang kuat tauhidnya. Cari yang kuat tauhidnya. Yang tauhidnya kuat banyak juga. Cari orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya daripada menampakkan kemiskinan, kefakirannya. Itu banyak juga. Seleksi lagi, cari orang-orang yang banyak tanggungannya. Nah, jadi kada lepas dari yang pertama tadi. Misalnya nih ada orang, ini kada ada yang ditanggungnya, takwa kepada Allah. Ini banyak anak, tadi orangnya sembahyang kada. Nah, itu yang dibantu yang utama tentu yang takwa kepada Allah. Ini takwa itu syarat pertama. Dari takwa seleksi lagi yang ini, seleksi lagi yang ini, sehingga terhimpun pada diri orang itu beberapa sifat yang membuat sedekah kita itu menjadi berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala.